atasan daripada kepala sekolah ada Kacabdis. Kita yakin juga ini Kacabdis harus juga dimintai oleh keterangan oleh kepala dinas, ya. Kenapa Kacabdis sebagai koordinator kepala-kepala sekolah ini yang mengkoordinir tidak tahu permasalahan ini, ya. Nah, jadi ini perlu kita telusuri keterlibatan ataupun ada kaitannya dengan Kacabdis, ya. Ini harus ada sanksi kepada kepala-kepala sekolah yang seperti ini. Kalau saya menganggap ini harus tidak bisa dipakai ini kalau model begini. Jadi sekolah itu selaku kepala sekolah sudah digaji oleh pemerintah melaksanakan tugas itu dengan sebaik-baiknya, dia dapat jabatan, jangan lagi dia berbisnis di situ. Kalaupun misalnya tidak dia gurunya atau siapa yang kita yakin ada keterkaitan kepala sekolah dengan persoalan. Polemik pengadaan seragam siswa baru di SMA Negeri 4 Medan belum tuntas hingga berakhirnya masa pengenalan lingkungan sekolah memicu perhatian serius DPRD Provinsi Sumatera Utara. Pasalnya, kasus ini dinilai tidak sekedar persoalan administratif, tetapi ujian terhadap komitmen pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pendidikan yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik bisnis di lingkungan sekolah. Ketua Komisi DPRD Sumatera Utara Muhammad Subandi menilai persoalan tersebut mencederai semangat reformasi tata kelola pendidikan. Sebab, pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah melarang pengadaan seragam sekolah sebagai ajang bisnis. Dan pihak sekolahnya hanya diperbolehkan memberikan contoh model, warna, dan atribut seragam. Orang tua maupun siswa berhak membeli seragam di mana saja tanpa arahan atau kewajiban bertransaksi dengan penyedia tertentu. Menurut Subandi, Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Utara mengevaluasi menyeluruh dan apabila ditemukan keterlibatan oknum guru maupun pejabat di lingkungan cabang Dinas Pendidikan harus bertanggung jawab. Terkait baju seragam di SMA Negeri 4, ini harus segera diambil tindakan oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara. Karena ini tidak boleh terjadi, ya. Kalaupun ada pun guru yang mengaku tidak mengkondisikan, tetapi ada juga yang mengaku melaporkan tentang jadwal penerimaan. Apalagi kalau sudah ditentukan pakaian seragam itu ada kaos olahraga, ada inilah yang tidak diarahkan pun harus memaksa orang tua murid untuk membeli di situ. Nah, sebenarnya ini terbongkar karena konveksi yang dituju, pihak yang bertanggung jawab itu tidak bisa menyiapkan sampai saat tertentunya, sehingga sampai saat yang telah ditentukan pada awal masuk sekolah, sehingga timbullah komplain daripada orang tua siswa. Nah, jadi akhirnya terbongkar. Ini kan tidak boleh dilakukan. Berbisnis di sekolah itu tidak boleh dilakukan, ya. Nah, apalagi ada kesan harganya itu di luar jauh lebih murah dari situ, ya. Ini sudah banyak komplain orang tua murid terkait masalah ini. Oleh sebab itu kami minta sebelum ini segera ditindak tegas oleh Dinas Pendidikan dan DPR akan RDP kan ini, ya, terkait permasalahan ini, karena ini bisa nanti sekolah-sekolah lain menjadi contoh seperti ini, bisa terjadi akhirnya ini bisnis di sekolah. Polemik pengadaan 418 seragam siswa baru ini mencuat setelah sejumlah orang tua siswa mendatangi konveksi di Jalan C Ular Baru nomor 65 Medan. Belum seluruhnya selesai, MPLS telah berlangsung. Alhasil hari pertama masuk sekolah, murid baru itu terpaksa memakai seragam SMP. Kondisi itu memunculkan kecurigaan orang tua dan meminta pihak sekolah ikut bertanggung jawab karena pembelian seragam sekolah senilai 1,1 juta rupiah atas arahan pihak sekolah saat pendaftaran ulang murid baru. Politikus Partai Gerindra itu menilai persoalan serupa berpotensi terjadi di sekolah lain apabila tidak segera dievaluasi secara menyeluruh. Untuk itu, momentum ini harus dijadikan pintu masuk memperbaiki tata kelola pelayanan pendidikan di Sumatera Utara.
Subandi juga meminta Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Utara mengevaluasi kinerja Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 1, David Eltom Nainggolan, selaku Koordinator Kepala Sekolah. Apabila terbukti lalai melaksanakan pengawasan, maka harus diberikan sanksi tegas. Sebagai bentuk pengawasan legislatif, Komisi DPRD Sumatera Utara berencana menjadwalkan rapat dengar pendapat guna mengungkapkan mekanisme pengadaan seragam di SMA Negeri 4 Medan dan sekolah lainnya di Sumatera Utara. Jadi citranya jadi kurang baik. Dan kepada anak-anak ini tentu mereka kesannya hari pertama harusnya dia udah pakai pakaian SMA, dia harus pakaian SMP. Jadi ini sebenarnya bagi anak-anak ini merasa sangat kecewa, saya yakin. Karena saya juga waktu tamat SMP mau ke SMA, cepat pakaian SMA dengan riang gembira datang ke sekolah. Atasan daripada kepala sekolah ada Kacabdis. Kita yakin juga ini Kacabdis harus juga dimintai keterangan oleh kepala dinas, ya. Kenapa Kacabdis sebagai koordinator kepala-kepala sekolah ini yang mengkoordinir tidak tahu permasalahan ini, ya. Nah, jadi ini perlu kita telusuri keterlibatan ataupun ada kaitannya dengan Kacabdis, ya. Ini harus ada sanksi kepada kepala-kepala sekolah yang seperti ini. Kalau saya menganggap ini harus tidak bisa dipakai ini kalau model begini. Jadi sekolah itu selaku kepala sekolah sudah digaji oleh pemerintah melaksanakan tugas itu dengan sebaik-baiknya, dia dapat jabatan, jangan lagi dia berbisnis di situ. Kalaupun misalnya tidak dia gurunya atau siapa yang kita yakin ada keterkaitan kepala sekolah dengan persoalan ini. Hal senada disampaikan anggota Komisi DPRD Provinsi Sumatera Utara fraksi PDIP, Dameria Pangaribuan menegaskan larangan berbisnis seragam dan merupakan tindakan pungutan liar. Namun ironisnya, bagi orang tua murid, meski bebas belanja, tetapi seragam batik khas sekolah dan pakaian olahraga justru tidak tersedia di tempat lain. Kondisi ini makin dilema berat bagi masyarakat karena tidak ada kompetitor pengadaan yang serupa. Sementara itu, Kacabdis Wilayah 1 Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, David Eltom Nainggolan, belum merespon konfirmasi wartawan sejak polemik seragam mencuat. Tetapi Kepala SMA Negeri 4 Medan, Rita Hartati, malah membantah tudingan pihaknya yang mengerahkan orang tua siswa belanja seragam di konveksi Sahara Jalan C Ular Baru. Anehnya lagi, Rita mengaku pihak yang dirugikan dan dimanfaatkan penyedia jasa konveksi tersebut. Pernyataan tersebut berbanding terbalik karena pengakuan sejumlah orang tua siswa diarahkan melalui selebaran yang dibagikan panitia sekolah saat proses daftar ulang di sekolah. Selebaran itu memuat alamat lengkap konveksi beserta nomor kontak yang dapat dihubungi tanpa melampirkan daftar harga seragam. Arahan lainnya melalui grup komunikasi siswa baru secara aktif mengarahkan belanja seragam dalam satu paket. Terbaru, rapat perdana orang tua murid dengan Kepala SMA Negeri 4 Medan berupaya mengundang pihak konveksi tetapi tidak membuahkan hasil. Padahal tujuan rapat dihadiri seratusan orang tua murid dengan berbagai latar belakang profesi itu guna mencari solusi dan mempertegas pertanggungjawaban anggaran belanja seragam sekitar Rp459.800.000. Di sisi lain, beredar informasi bahwa konveksi tersebut juga melakukan hal serupa di sejumlah SMA negeri di sekitaran wilayah Kota Medan lantaran memiliki kedekatan khusus dengan lembaga aparat penegak hukum. Diketahui sebelumnya, hari pertama masa pengenalan lingkungan sekolah, siswa baru SMA Negeri 4 Medan harus memakai seragam SMP akibat kelalaian pihak konveksi. Tetapi dalam waktu bersamaan saat Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution membuka MPLS tingkat provinsi yang pusatnya di SMA Negeri 1 Binjai justru sudah mengenakan seragam SMA. Dari Medan, Tony Hutagalung, Orbit Digital memberitakan. Si ini, apa itu, yang jenggot-jenggot kayak papa katanya.